Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya Vivi di channel Meinda Elvia. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat ya yang ada di rumah yang maupun sedang menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Nah, langsung aja yuk kita bahas, next, cekidot. Zaman sekarang, Sobat People bisa dengan bebas mengekspresikan pendapat melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi lah ya. Nah, tapi ingat, dengan adanya Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sudah sembarangan dalam mengekspresikan pendapat. Selanjutnya yaitu mengenai larangan Undang-Undang ITE. Nah, bisa dilihat di sini terdapat larangan dalam UU ITE, yaitu antara lain seperti terdapat dalam pasal 27, 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, serta pasal 35. Nah, dalam pasal 27 yaitu larangannya yaitu larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik bermuatan seperti asusila, perjudian, pencemaran nama baik, serta pemerasan atau pengancaman. Selanjutnya yaitu pasal 28 yaitu mengenai larangan berita bohong seperti kepada konsumen, yaitu terdapat dalam ayat 1. Yang kedua yaitu terkait suku, agama, ras, dan antar golongan yang terdapat pada ayat 2. Selanjutnya pasal 29. Pasal ini yaitu mengenai ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti. Selanjutnya yaitu pasal 30. Larangannya yaitu seperti mengakses sistem elektronik milik orang lain. Yang pertama dengan cara apapun, terdapat dalam ayat 1. Selanjutnya yaitu mengakses dan mengambil, terdapat pada ayat 2. Dan yang terakhir yaitu menerobos, yang terdapat pada ayat 3. Selanjutnya yaitu pasal 31. Larangannya mengenai melakukan intersepsi atau penyadapan seperti sistem elektronik milik orang lain, ayat 1, dari publik privat atau sebaliknya, termasuk mengubah atau tidak mengubah, ayat 2. Selanjutnya yaitu pasal 32. Larangan perubahan informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti pengubahan, pengerusakan, memindahkan, menyembunyikan, ayat 1. Memindahkan ke tempat yang tidak berhak, ayat 2. Membuka dokumen atau informasi rahasia, ayat 3. Yaitu pasal 33 mengenai mengganggu sistem elektronik. Yaitu pasal 34 mengenai larangan menyediakan atau memfasilitasi perangkat keras atau perangkat lunak untuk pelanggaran pasal 27 sampai pasal 33. B. Sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai pasal 33. Selanjutnya yaitu yang terakhir pasal 35. Larangannya yaitu pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Selanjutnya, apakah Sobat People udah mengetahui apa itu UU ITE? Nah, kalau belum, sini aku jelasin. Next, berikut. Oke, selanjutnya yaitu UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di wilayah luar hukum Indonesia. Nah, dalam UU ITE ini yaitu memiliki akibat dan merugikan kepentingan Indonesia.
Di dalam UU ITE juga mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Nah, ini adalah contoh gambarnya dalam UU ITE ya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu cara penggunaan media sosial secara bijak agar terhindar dari UU ITE, yaitu ada di sini ya guys. Yang pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Yang kedua yaitu berhati-hati membagikan postingan konten. Yang ketiga adalah berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya atau hoax. Yang terakhir keempat adalah menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Tadi keempat itu adalah cara penggunaan media sosial secara bijak agar terhindar dari UU ITE. Nah, sekarang aku jelasin satu persatu poin dari tadi. Oke. Nah, yang pertama yaitu tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau jadwal kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang kedua, berhati-hati membagikan konten, membagi konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian serta rasa permusuhan setiap individu atau setiap kelompok berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Tiga yaitu berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus bijak pada fakta dan menunggu klarifikasi dan konfirmasi tanpa ada penjelasan sumber data. Nah, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial itu merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, yaitu menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, biasakanlah menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun saat berinteraksi di media sosial ya guys. Hal-hal yang tadi saya jelaskan dapat menjadi tolak ukur sobat people yang ada di rumah dalam bermain media sosial. Nah, ingat selalu untuk sobat people yang lagi nonton video ini, ingat ya guys, untuk selalu menyebarkan kebaikan karena lebih banyak memberi kemanfaatan pada orang di sekitar, dan ketika kedamaian terjaga, kebahagiaan senantiasa mengiringi kalian semua. Semoga bermanfaat ya guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini ya guys.